فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah Sahih Bukhari, yaitu masuk ke muka surat 158, betul? Iya. Kalau untuk cetakan ini. Kita terakhir membahas apa ini? Allahumma na'am. Iya, masalah Allahumma. Masih dari ucapan Imam Ibnul Qayyim tentang bagaimana kita memahami secara ilmu lughah Arabiyah masalah Allahumma. Wa yusamma ma kana min hadzal darab aywadan. Huruf yang polanya seperti ini, darab sering diartikan jenis. Yang jenisnya seperti ini dipanggil iwad sebagai pengganti. Pengganti dari ya, ya. Memnya sebagai pengganti dari ya. Asalnya ya Allah menjadi Allahumma. Id huwa fi ghairi mahillil mahdzuf, karena dia terletak di selain tempat huruf yang terhapus. Walaupun ini pembahasannya panjang, apakah dia wajib diletakkan di situ atau tidak? Tapi kita sudah paham bahwasanya ma di sini memang menggantikan ya, ya Allah, jadi Allahumma. Tak masalah letaknya di situ atau di tempat lain. Tapi kalau tujuannya memang untuk panggilan, berarti dia menggantikan ya. Fa in kana fi mahillihi yusamma summiya badalan. Kalau dia di tempatnya maka dipanggil badal. Dan ini pembahasannya agak panjang di kalangan para ahli nahwu, terjadi perselisihan. Secara makna sama, iwad artinya pengganti, badal artinya juga pengganti. Apa perbedaannya? Ini pembahasannya panjang, tak perlu kita letih tentang masalah itu. Tapi biasanya iwad itu lebih umum. Sama saja dia terletak di situ atau terletak di tempat yang lain. Kalau badal biasanya apa itu? Dia terletak di belakang dari mubdal minhu, dan mubdal minhunya terhapus. Mubdal minhunya tidak terhapus. Seperti apa? An amiril mu'minin Umar, dari amirul mu'minin Umar. Umar sebagai badal dari amir. Perlu dihapus tak Umarnya? Tak perlu dihapus. Dikatakan amirnya tak perlu dihapus. Tapi apa? Amirul mu'minin sebagai apa? Al-mubdal minhu, yang digantikan, tetapi dia tak terhapus. Jadi dia ada, Umar juga ada. Tapi kalau iwad ini kalau dia ada, maka mu'awwad minhunya wajib dihapus. Tak boleh disatukan ya dengan Allahumma, ya dengan ma tadi. Jadi pilih salah satu, ya Allah ataukah Allahumma. Maka tak boleh iwad dengan mu'awwad minhu bersatu, yaitu dalam satu kalimat dua-duanya masih ada. Adapun kalau badal, maka dua-duanya masih ada. Tayyib. An amiril mu'minin Umar. Jadi badalnya ada, mubdal minhunya juga ada. Tayyib. Adapun kalau iwad itu yang satu wajib tidak ada. Seperti masalah apa itu? Al-muslimin. Muslimin ini jamaah apa ya? Jamaah apa muslimin? Iya, jamak mudzakkar salim. Nunnya, biasanya nun dipanggil apa? Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad, yaitu muslimin, muslimin, muslimun, musliman. Tanwinnya ini digantikan oleh nun ketika apa? Isim musanna atau jamak mudzakkar salim itu. Baik, nunnya ada, maka tanwin tidak ada. Tanwin ada, maka nun jangan diadakan. Jadi antara iwad dengan mu'awwad minhu tidak disatukan. Tapi kalau badal, maka dia dua-duanya tetap ada, badal dan mubdal minhu. Secara bahasa sama, iwad artinya pengganti, badal artinya juga pengganti. Kemudian kata beliau, kal alif fi qama, alif dalam qama.
Waba'a. Ini dikatakan iwat atau badal. Nah, ini terjadi perselisihan. Kalau madhabnya Imam Ibnul Qayyim, fa innaha badalun anil waw. Dia adalah ganti dari waw, kan asalnya qawama. Kalau ba'a wal ya, yaitu baya'a. Qama yaqumu, ada waw dia. Asalnya qawama yaqumu. Baya'a yabyi'u. Jadi qama yaqumu, ba'a yabi'u. Jadi alifnya ini dia adalah ganti dari waw pada qama. Alif ini ganti dari ya pada ba'a. Dipanggil badal menurut Ibnul Qayyim. Padahal biasanya badal dengan mubdal minhu muncul tak? Muncul macam tadi Umar, Amirul Mukminin dengan Umar, dua-duanya ada. Tapi kenapa kali ini mubdal minhunya tak ada? Mana yaknya bang? Yaknya tak boleh ada. Ini memang pembahasannya panjang. Makanya sebagian ulama yang lain mengatakan alif di sini bukan badal, tapi dipanggil apa? Munqalab, yaitu penukaran. Dikatakan apa? Wal alif munqalabun minal waw. Dia adalah penukaran dari waw. Ini sekedar istilah aja ya dalam bahasa Arab. Jadi tak perlu kita terlalu pening dengan istilah ini. Yang penting apa? Yang kita pegang secara cepat, mimnya adalah memang ganti dari ya. Asalnya ya Allah jadi Allahumma. Itu aja intinya. Terserah dinamakan badal kah, iwat atau apa. Tak masalah itu semua. Qal wala yajuzu indah. Indah kembali kemana ya? Ibnul Qayyim menukil dari siapa? Dari Sibawayh. Menurut Sibawayh tidak boleh ayu sofa hadal ismu aidan. Ini berarti pembahasan berikutnya. Nama yang mengandungi mim Allahumma tidak boleh dia diberi na'at. Fala yuqa, tak boleh mengatakan ya Allahumma ar-rahimu irhamni misalkan. Ar-rahimu ka ar-rahima. Nah, kita perlu apa? Perlu lihat dari beberapa sudut pandang. Tapi yang pasti ini memang tak boleh. Kenapa ada al di situ? Jelas apa? Alnya wajib hilang. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Aziz. Jadi alnya wajib hilang pada Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya ketika dia adalah sebagai panggilan. Adapun kalau dia sebagai naat dari ma'rifah, memang alnya tetap boleh muncul. Tetapi menurut Sibawayh memang ini khilaf. Tak boleh Ar-Rahim di sini sebagai apa? Naat dari Allahumma. Iya, tak boleh diberi naat di situ. Dan ini pembahasannya panjang, tak perlu kita susah payah memikirkan itu. Ini jelas untuk level-level yang agak atas. Tapi intinya Allahumma itu tafsirnya apa? Asalnya adalah ya Allah. Nah, biasanya kalau kita ingin mendatangkan badal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Muncul ya lagi. Qal wala yubdal minhu, tak boleh dia dijadikan sebagai badal. Dan Allahumma tak boleh diberi badal. Tapi muncul kan ya Rahman, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Allah misalkan. Oh iya. Ini peraturan terkait dengan Allahumma, memang dia sangat khusus. Cuma intinya mem adalah ganti dari ya, gitu aja. Oh iya. Kemudian dan ya Allahumma ini sangat jarang dipakai. Ya dengan Allahumma, maksudnya disatukan macam ini. Kemudian wa dhammah allati alal ha, mana haknya itu? Allahumma, hunya di dhammah. Kenapa dia ada dhammah? Dikatakan di sini dhammatul ismil munadal mufrad. Dia adalah dhammah dari isim yang munada mufrad. Sementara munada mufrad ini hukumnya apa? Ya Ibrahim, ya Musa, ya Ali. Munada mufrad hukumnya apa? Siapa kira-kira? Ismail? Marfu, Abdurrahman? Iya, mabni ala dhammah dia. Atau lebih mudahnya mabni ala ma yurfa'u bihi. Baik. Dia mabni di atas, tergantung marfu'nya apa.
Kalau muslimun ya mabni ala dhamm, mabni ala waw. Baik. Kalau muslimu mabni ala dhamm. Ya Muhammadu, ya Zaidu, dia mabni. Kali ini mabni ala dhammah. Allahu. Baik. Ya Allahu. Oh, muncul alarm. Kadang suara ayam, kadang suara alarm, kadang suara itu. Baik. Jadi dia munada mufrad. Dan ini pembahasannya sangat panjang di dalam awal-awal tafsir Imam At-Tabari. Yaitu kalau dia munada mufrad, bagaimana diberi al. Memang untuk lafdzul jalalah Allah memang sangat khusus. Kalau yang lain-lain, ya Rahmanu, ya Rahimu, ya Azizu tanpa al. Tapi untuk Allah memang ada al. Kenapa begitu, Bang? Sebelum bahasa Arab lahir, memang peraturan untuk Allah memang sudah seperti itu. Terserah Allah saja. Baik. Ini khusus. Ada al di situ. Intinya, dhammahnya ini sebagai apa? Munada mufrad, mabni ala dhamm di situ. Baik. Qal wa futihatil mim. Mimnya di fathah. Mim yang mana? Mim yang kedua ya. Allahumma. Mim yang satu sukun, mim yang kedua di fathah. Bang, mim ada dua. Iya, memang ada dua di situ, di tasdid. Asalnya kan Allahum, kemudian ma. Nah, jadi mim yang kedua di fathah. Li sukuniha, karena dia disukun. Mana yang betul? Mimnya di fathah atau disukun? Mimnya ada dua. Mim pertama disukun, mim kedua di fathah. Allahumma. Baik. Wa sukun al mim allati qablaha. Wah, ini yang kita agak bingung kenapa dimunculkan dua kali. Mimnya di fathah karena dia disukun. Sementara mim sebelumnya itu disukun. Ini macam agak double lafadznya ya. Mungkin salah cetak dari sananya. Intinya mimnya dua. Yang pertama sukun, yang kedua fathah. Allahumma. Qal wa hadza min khasa'isi hadzal ism. Ini termasuk dari kekhususan nama ini, nama Allah. Untuk nama-nama yang lain tidak mengalami yang seperti itu. Baik. Boleh dikasih mim. Yang lain tak diberi mim, nama-nama Allah itu ketika dipanggil. Dan boleh ada, dan memang ada al. Sementara untuk yang lain-lain tak ada al. Qal kamahtas sobita fil qasam, sebagaimana lafdzul jalalah Allah itu boleh secara khusus diberi tak dalam sumpah. Allahi. Kalau Rabb tak boleh. Kalau wallahi wa rabbil ka'bah boleh, tapi ta rabbil ka'bah tak boleh. Tak ini hanya khusus untuk lafdzul jalalah Allah. Tallahi seperti dalam Quran. Wa bidukhuli harfin nida'i alaih ma'a lamit ta'rif. Kekhususan Allah juga apa? Masuknya huruf nida ya disertai dengan masih adanya lam ta'rif. Allah, ya Allah, ya Allah. Tetap ada al. Yang lain-lain alnya hilang. Baik. Kemudian wa biqata'i hamzah wa waslihi fin nida. Boleh membacanya dua. Ya Allah, boleh hamzahnya hamzah qata. Ya Allah. Boleh wasal, ya Allah. Boleh ya Allah, boleh ya Allah. Kalau kita jelas biasanya hamzah qata ya Allah misalkan. Ada jelas itu hamzahnya, ya Allah. Wa tafkhimi lamih, lamnya ditafkhim wujuban secara wajib, bukan yallah tapi ya Allah. Baik. Jadi wajib apa? Dibaca secara tebal. Kecuali apabila sebelumnya itu hurufnya di kasroh, billahi, itu baru ditafkhim, ditarqiq, dibaca nipis, billahi, baik, fillahi, zatillahi. Tapi kalau dia sebelumnya fathah atau dhammah, maka memang wajib dibaca tebal, ya Allah misalkan. Ruhullah dibaca tebal, wajib. Ghaira masbuqatin, tanpa dia didahului biharfi itbaq. Tanpa didahului dengan huruf itbaq yang menyebabkan tebal itu. Hadza mulakhasu madhabil Khalil wa Sibawai. Ini kesimpulan dari mazhab Khalil. Khalil itu siapa? Nabi Ibrahim kan siapa Khalil? Khalil itu siapa? Al-Khalil itu siapa? Maksudnya di sini ya salihin.
Siapa? Azhar. Bukan begitu maksudnya. Ini pembahasan lughah. Ayo dah, Abdurrahman aja. Iya, gurunya Imam Sibawai, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri. Oh iya, imam dalam lughah, dalam uruf dan seterusnya itu. Nah, Sibawai ma'ruf. Siapa nama Sibawai ya? Sebentar. Sibawai. Sedikit lagi. Agak mirip-mirip. Siapa yang ingat? Siapa? Sudah? Abdurrahman aja lagi ya, sudahlah. Amr, ayo. Amr bin Utsman. Rumahnya mana Amr bin Utsman? Daerah mana? Wallahu a'lam sih setengah jawabannya. Sama dengan gurunya, berarti mana rumah Sibawai? Rumah Sibawai mana sama dengan rumah gurunya? Madinah. Oh, berarti tadi tak dengar penjelasan. Abdurrahman aja. Rumah Sibawai sama dengan rumah Khalil mana? Sama Naufal aja. Tadi rumah Khalil di mana rumah Khalil? Siapa yang masih ingat ya kira-kira? Ahmad aja, Ahmad. Khalil bin Ahmad, rumahnya mana Ahmad? Tadi itu mana? Ya, mana tadi anak nyebut tadi? Khalil bin Ahmad rumahnya mana tadi? Siapa yang ingat ya? Basrah, ayo. Maka apa? Sibawai Basrah, makanya sering terkenal mazhab Basriyun. Ini Sibawai Kufiyun. Kufiyun adalah mazhabnya siapa? Kalau Kufiyun siapa? Kufiyun siapa? Ayo, Al-Kasai. Selesai yang diinginkan dari Jala'il Afham tentang masalah keutamaan sholawat ala Sayyidil Anam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi salatu wassalam. Kemudian waqala al-allamah al-Karmani rahimahullah wa Allahumma asluhu ya Allah atau ya Allah. Fa khudhifa harfun nida. Huruf nida ya dihapus. Wa ju'ilal mimu badalan minhu. Mimnya dijadikan sebagai pengganti. Ya, silakan. Mim itu iwat atau badal. Ini tak masalah itu. Istilah iwat atau badal tak masalah. Intinya pengganti. Wal jawab berarti jawabnya adalah na'am. Cuma Nabi mengatakan apa? Allahumma na'am. Telah kita lewati pembahasan Allahumma. Sekarang dia menjawab na'am. Wa dzakara lafdha Allahumma. Nabi menyebutkan lafaz Allahumma li tabarruk, yaitu untuk mencari berkah. Wa ka'annahu istashhada billah. Seakan-akan Nabi menjadikan Allah sebagai saksi fi dzalik, di dalam masalah ini, ta'kidan li sidqih, untuk menegaskan kejujuran beliau, kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menyebut nama Allah. Selesai dari Al-Kawakib Ad-Darari. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah qauluhu Allahumma na'am. Oh, ternyata belum selesai ya pembahasan Allahumma. Tayyib, al-jawab hasala bi na'am. Jawabannya dihasilkan dengan kalimat ya, na'am. Wa inna ma dzakara Allahumma tabarrukan biha, hanya menyebutkan Allahumma sebagai pencarian berkah dengan lafzul jalalah Allah. Wa ka'annahu istashhada billahi fi dzalika ta'kidan li sidqih. Seakan-akan Nabi menjadikan Allah sebagai saksi tentang masalah ini untuk menegaskan kejujuran beliau. Wa waqa'a fi riwayati Musa faqal shadaqta. Bukan Allahumma na'am tapi shadaqta, engkau benar. Baik, pembahasannya di masalah mutabaat. Selesai dari Fathul Bari. Wa qauluhu anshuduka billah. Terkadang apa? Anshuduka Allah. Saya memanggilmu dengan nama Allah. Munasyadah. Bimakna sa'altuka billah. Ini alal khilaf. Apakah sekedar meminta atau munasyadah, yaitu memanggil-manggil. Dipanggil anasyid, yaitu panggilan-panggilan. Qala al-allamah al-Jauhari rahimahullah wa nasyatu fulanan dan anshuduhu nasdan idza qultu lahu nasyatuka billah. Ini penggunaannya, nasyatuka billah, saya memanggilmu.
Cuma beliau di sini mengartikan sa'altuka, tak masalah ya. Saya meminta kepadamu dengan nama Allah. Ka'annaka dzakartahu iyah, seakan-akan engkau menyebut Allah kepada orang ini. Dzakartahu, engkau menyebutkan Allah iya kepada orang ini. Fanasyada ay tadzakkara, sehingga dia sadar, dia ingat karena disebut nama Allah di situ. Kemudian wa qaulul a'sya, dilihat dari penyair ini al-a'sya. Al-a'sya ada 3 dan tiga-tiganya penyair. Ada apa itu? Akbar, asghar dan yang mutawassit. Tak tahu ini a'sya yang mana, tapi tak masalah insyaallah. Baik. Oh, ini harus diperiksa lagi ini. Rabbi karimu la yakduru nikmatan. La yukadiru nikmatan. Insyaallah besok kita pastikan harokatnya. Wa idza tunushida fil mahariqi ansyada. Rabbku adalah karim. Ini kalau bukan panggilan berarti apa? Karimun. Tapi kalau panggilan berarti ya Rabbi ya karimu. Wahai yang maha dermawan. Tapi mungkin yang pertama lebih kuat ya, yaitu informasi. Rabbku adalah karimun, zat yang maha dermawan. Kenikmatannya tidak menjadi keruh, la yukaddaru, tidak keruh. Wa idza tunushida, jika dia diseru, dipanggil, dimintai fil maharik, yaitu mahariqid dima, tempat tercurahnya darah, ansyada, maka dia memenuhi panggilan, memenuhi permintaan. Kita akan pastikan insyaallah harokatnya biar sesuai syairnya. Selesai dari as-sihah. Wa qala al-allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu anshuduka bi dhammi shin ma'nahu as'aluka billah. Tsumma dzakara kalam al-Jauhari. Selesai dari al-Kawakib. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu anshuduka bi fathil hamzah wa dhammil mu'jamah, yaitu shinnya di dhammah anshu. Wa asluhu minan nasyid wa huwa raf'us shaut, mengeraskan suara. Makanya di syarah-syarah yang lain dipanggil, dikatakan apa? Panggilan. Thayyib. Wal maknanya sa'altuka rafi'an nasyidati. Saya meminta kepadamu sambil mengeraskan suara saya. Qalahul Baghawi fi syarhi sunnah, dikatakan oleh Imam Al-Baghawi dalam syarh sunnah. Tsumma dzakara kalam al-Jauhari. Kemudian berikutnya qauluhu Allahu amaraka. Apakah Allah yang memerintahkan Anda an nusalliya shalawatil khams, untuk mengerjakan salat 5 waktu fil yaumi wal lailah, di dalam sehari semalam? Qal Allahumma na'am. Ya Allah, ya betul. Hakadha huna, demikianlah di sini binunil mudharaah an nusalliya, kami, menunjukkan Allah memerintahkan pada Nabi untuk Nabi memerintahkan kami untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain bitta il mudharaah an tusalliya, agar engkau mengerjakan sholat. Dan perintah pada Nabi tentunya perintah kepada seluruh umat ini, hukum asalnya, kata para usuliyun. Wa dzalika yadullu ala anna syar'a ya'um. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu menyeluruh, meliputi an-nabiyya wa jami'a ummati, Nabi dan seluruh umat beliau. Malam yakum dalilut taksis, selama dalil pengkhususan tidak ada. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu antusalliya bita'il mukhatabah. Ini di riwayat yang dipakai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, antusalliya. Wa fi ma ba'dah, demikian pula lafaz setelahnya nanti menggunakan tak, bukan menggunakan nun. Kemudian wa waqa'a indal asili bin nun fiha. Kalau dalam riwayat al-asili pakai nun. Qala al-qadhi Iyad huwa aujah wazan af'alu. Ini lebih jelas sisinya, yaitu pakai nun, yaitu perintah kepadamu wahai Nabi Muhammad, juga perintah kepada semua, bahkan kami orang-orang Bani Sa'ad, orang-orang Badui. Jadi Al-Qadhi mengatakan ini lebih kuat kalau
pakai nun, nusolliya. Wa yu'ayyidu, dan yang menguatkan ini kata Ibnu Hajar menggunakan nun, riwayatu Sabit, riwayat dari Sabit dari Anas, bilafat inna alaina, ya menunjukkan kami, memang bukan hanya Nabi tapi kami juga semua. Inna alaina khamsa sholawat, sesungguhnya kewajiban kami ada sholat 5 sholat fi yaumina wa lailatina, sehari dan semalam itu. Ini dalam riwayat Muslim. Baik. Wa saqal baqiyata kadzalik, dan Imam Muslim dalam riwayat Sabit menyebutkan sisa-sisa lafaznya juga seperti itu, menunjukkan apa? Ada apa ini namanya? Mutakallim, iya. Wa taujihul awal, adapun sisi yaitu kita bawa kemana lafaz pertama pakai tak, tusalliya, anna kullama wajaba alaih, bahwasanya setiap perkara yang wajib atas Nabi, wajaba ala ummatih, itu juga wajib atas umat beliau. Hatta yakuma dalilul ikhtisas, sehingga datanglah dalil pengkhususan yang mengatakan ini hanya untuk Nabi, tak boleh yang lain. Hukum asalnya syariat untuk Nabi juga syariat untuk umat ini. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Hajar. Kita tambah sedikit lagi, wa qauluhu Allahu amaraka an nusalliya shalawatil khams. Apakah Allah yang memerintahkan Anda agar kami mengerjakan sholat yang 5 fil yaumi wal lailah, dalam sehari semalam, hakadahuna bisi ghatil jamak, yaitu as-sholawat. Sholawat jamak apa? Sholawat jamak apa? Jamak bukan salim kah jamak taksir? Sholawat taksir. Insya Allah ahli nahwu yang lain akan menyelisih itu. Siapa? Halim. Sholawat jamak apa? Jamak muannas salim. Baik. Kemudian li iradatil kamiyah. Kenapa dibuat jamak? Karena yang diinginkan di dalam riwayat ini adalah bilangannya, yaitu 5. Karena 5 ini adalah jamak, maka sholat dibuat jamak muannas salim, sholawat. Wa fi riwayatin ukhra, namun dalam riwayat yang lain bisi ghatil mufrad, polanya mufrad. Apa itu? As-sholatal khams, sholat yang 5. Li iradatil jenis, yaitu jenis ibadah. Jenisnya adalah sholat. Tidak bermaksud sholat hanya 1, tapi jenis sholat. Jenis sholatnya berapa? 5. Kemudian qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa waqa'a fi riwayati al-Kashmaihani wa Sarkhasi as-shalat al-khams, menggunakan pola mufrad bil ifrad ala iradatil jenis, yaitu jenis sholat. Yang selesai dari Fathul Bari. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Enggak ya.